Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan saya Muhammad Al-Ghifari. Di sini saya akan mempresentasikan tentang bisnis saya yaitu Kelulut Honeybees. Ini bidang usaha. Kelulut Honeybees adalah usaha pembudidayaan dan penjualan madu asli yang berasal dari lebah kelulut yang dibudidayakan dan dijual secara langsung oleh kami pemilik usaha. Badan hukum yang berdiri dijalankan mulai awal tahun 2023. Ini beralamat di Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, Indonesia. Ini adalah media sosialnya. Untuk misi dari bisnis saya yaitu memastikan kualitas dan kesehatan koloni lebah. Kedua, meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang manfaat kesehatan dan nutrisi madu lebah kelulut. Yang ketiga, menyediakan produk madu lebah kelulut yang berkualitas tinggi. Kemudian ada sasaran dan tujuan. Yang pertama, meningkatkan penjualan. Sasaran umum dalam penjualan madu lebah kelulut adalah meningkatkan volume penjualan. Hal ini dapat dilakukan melalui berbagai strategi pemasaran seperti promosi produk, pengembangan saluran distribusi yang lebih luas, atau kerjasama dengan mitra bisnis. Yang kedua, memperluas pangsa pasar. Itu tujuan penting dalam penjualan madu lebah kelulut adalah memperluas pangsa pasar atau menjangkau konsumen baru. Yang ketiga, meningkatkan kualitas produk. Sasaran dalam penjualan madu kelulut adalah untuk meningkatkan kualitas produk agar dapat bersaing di pasaran. Ini melibatkan pengawasan yang ketat terhadap proses produksi, pemilihan bahan baku yang berkualitas tinggi, dan memperhatikan kebutuhan konsumen untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Yang keempat, menciptakan hubungan pelanggan jangka panjang. Tujuan penting dalam penjualan madu lebah kelulut adalah membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Ini melibatkan memberikan pelayanan pelanggan yang baik, menjaga kualitas produk, dan memastikan kepuasan pelanggan secara konsisten. Yang kelima, mengedukasi konsumen. Sasaran lainnya adalah mengedukasi konsumen tentang manfaat madu lebah kelulut. Yang keenam, menerapkan praktik bisnis yang berkelanjutan. Sasaran penting dalam penjualan madu lebah kelulut adalah menerapkan praktik bisnis yang berkelanjutan dan bertanggung jawab terhadap lingkungan. Ini mencakup pemeliharaan lebah yang baik, perlindungan habitat lebah, serta penggunaan bahan-bahan alami dan ramah lingkungan dalam produksi madu lebah kelulut. Ini adalah contoh brosur kami. Selanjutnya, mengembangkan rencana fungsional. Yang pertama, perluasan koloni lebah kelulut. Kami akan mengembangkan rencana untuk memperluas jumlah koloni lebah kelulut yang kami miliki. Ini dapat dilakukan melalui pemisahan koloni yang ada atau dengan menggantikan koloni yang hilang. Perluasan koloni akan membantu meningkatkan produksi madu kelulut. Yang kedua, peningkatan kebersihan. Kami mengembangkan rencana untuk meningkatkan kebersihan di sekitar koloni lebah kelulut. Hal ini termasuk menjaga kebersihan sarang, membersihkan peralatan yang baik teratur, dan memastikan area sekitar koloni bebas dari bahan kimia berbahaya. Kebersihan yang baik akan membantu menjaga kesehatan lebah dan kualitas madu. Yang ketiga, peningkatan penanganan dan pemanenan. Kami mengembangkan rencana yang lebih efisien dan efektif untuk menangani koloni lebah kelulut dan melakukan pemanenan madu. Ini melibatkan penggunaan peralatan yang tepat, teknik penanganan yang baik, dan penjadwalan yang baik untuk memanen madu. Dengan meningkatkan proses penanganan dan pemanenan, Anda dapat mengurangi stres pada lebah dan meningkatkan kualitas madu yang dihasilkan. Yang keempat, pemasaran dan penjualan. Kami mengembangkan rencana pemasaran yang lebih baik untuk meningkatkan penjualan madu kelulut kami. Strategi pemasaran yang efektif dengan memaksimalkan promosi baik secara langsung atau di media sosial. Kemudian ada anggaran. Di sini biaya awal kami yaitu registrasi dan izin usaha sebesar 2 juta rupiah. Yang kemudian ada sarang lebah kelulut yang berjumlah 6 dengan harga masing-masingnya Rp500.000 dengan total semuanya yang berjumlah 6 yaitu 3 juta rupiah. Yang kemudian ada alat hisap madu jumlah 1 yang dengan harga 1 juta rupiah.
dengan total Rp1.000.000. Kemudian tempat usaha ini adalah milik pribadi, jadi total biaya awal yang kami sediakan yaitu Rp6.000.000. Kemudian ada biaya bulanan. Yang pertama ada botol madu, yaitu 2 pak setiap bulannya dengan harga Rp200.000 dan totalnya Rp200.000. Kemudian ada gaji karyawan yang berjumlah 7 orang dengan masing-masingnya Rp300.000 dan total gaji karyawan adalah Rp2.100.000 dan total yang kami keluarkan untuk biaya bulanan sebesar Rp2.300.000 dan pendapatan per bulan kami adalah Rp2.400.000 dikurang total dari semua biaya dan bersisa Rp100.000 untuk kas. Ini adalah struktur organisasi yang dimana ada direktur utama, manajer penjualan, staf penjualan dan pemasaran, kemudian ada manajer produksi, kemudian ada staf produksi, dan manajer keuangan dan administrasi, kemudian ada staf administrasi. Pimpinan dan karyawan. Yang pertama, direktur utama, posisi kepemimpinan tertinggi. Yang kedua, manajer penjualan. Sini ada 1 orang yang bertanggung jawab atas strategi penjualan, pemasaran, dan hubungan pelanggan. Yang ketiga, ada manajer produksi yang berjumlah 1 orang, bertanggung jawab atas pengelolaan produksi, kualitas, dan rantai pasokan. Yang keempat, ada manajer keuangan dan administrasi berjumlah 1 orang, bertanggung jawab atas keuangan, akuntansi, dan administrasi perusahaan. Yang kelima, ada staf administrasi berjumlah 1 orang membantu dalam tugas administratif seperti pengelolaan dokumen, inventaris, dan penjadwalan. Yang keenam, ada staf produksi berjumlah 1 orang membantu dalam kegiatan produksi, pengolahan, dan pemeliharaan peralatan. Yang ketujuh, ada staf penjualan dan pemasaran berjumlah 1 orang yang bertugas membantu dalam upaya penjualan, promosi, dan penanganan pelanggan. Ini adalah contoh dari sarang madu dan yang di tengah adalah contoh botol kemasan yang kami jual, yang ukurannya adalah 250 mili, yang dengan harga masing-masing per botolnya yaitu Rp100.000. Kemudian yang di sebelah kanan ini adalah lebah kelulut. Ya, terima kasih. Sekian dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.